Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai uji coba ngaji daring dalam jaringan. Kita lebih mengenalnya dalam istilah bahasa Inggris ngaji online. Saat ini kita sedang ngaji daring kitab tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah ayat 148. Bapak Ibu jamaah yang berada di rumah, mohon disiapkan Al-Qur'annya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 148. Sebelum kita melanjutkan pengajian, marilah kita berkirim Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mu'alif dan mufassir kitab tafsir Jalalain, yakni Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin As-Suyuti. Yang berikutnya kita juga berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini membawa barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن استمعنا هاهنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة أرواح الشيخ العليم على محمد بن أحمد المحلي الشيخ العليم على إلى حضرة لروح الشيخ العليم العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ العليم العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله بعلومهما من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة أرواح جميع المفسرين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Sekarang kita mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 148. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة walikullin lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatun utawi adep wijhatun utawi adep huwa yaiku mangkang utawi kullin muwalliha
iku muwalliha madhepi wijhah. Fastabiku mongko padha balapano sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan. Fastabikul khairat, kalau terjemahkan bahasa Indonesia, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aina ma takunu, ing dalem endi nggon tinemu sira kabeh, yakti mongko nekaaken bikum kelawan sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah jami'an kali sekabehane. Innallaha setuhune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wici iku qadirun kuwasa sapa Allah. Kalau kita melihat dari tafsirnya Jalalain, walikullin tetap kedua masing-masing wong minal umami yaiku man saking saben-saben umat wijhatun utai arah atau tujuan yaiku mang ai kiblatun tegese kiblat wa huwa utawi kullun iku mualliha yaiku mangadepake wajah wajhahu yaiku mang wajahe fi sholatihi ing dalem salate wa fi qiraatin lan ing dalem salah siji bacaan yaiku mang muwalliha kena diwaca muwallaha. Fastabiku mongko berlomba-lomba sira kabeh al khairati ing pirang-pirang kebagusan. Badiru tegese bersegeralah sira kabeh ila taati maring ketaatan wa qabuliha lan nrimo ing ketaatan. Aina ma takunu iku aina ma takunu ing dalem endi atau di mana saja kamu berada yakti bakal nekani bikum ing sira kabeh sapa Allah jami'an kalis kabehane. Tegese wayajma'akum tegese yajma'akum yaiku mang ngumpulake sapa Allah kum ing sira kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fayujazikum lan paring ganjaran sapa Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kelawan amal sira kabeh. Innallaha setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wici iku qadirun kuwasa. Jadi setiap umat itu memiliki kiblat sendiri-sendiri. Yang dimaksud di dalam ayat ini, umat yang dimaksud adalah pertama adalah umat Yahudi, kedua adalah umat Nasoro atau Nasrani atau zaman sekarang terkenalnya umat Kristen. Yang ketiga adalah umat Islam. Kiblatnya umat Yahudi, orang-orang Yahudi itu kiblatnya adalah ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Orang sekarang mengenalnya Yerusalem. Ya, itu kiblatnya orang-orang Yahudi. Kedua, kiblatnya orang-orang Kristen. Orang Kristen di zaman Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kiblatnya adalah ke Matla'us Syamsi, tempat munculnya matahari. Basa Jawane tempat mleteke srengenge. Tetapi hari ini umat Nasrani tidak memiliki kiblat seperti orang Islam. Dia berkiblat kemana saja boleh, karena pengertian kiblat bagi orang Nasrani yang zaman sekarang tidak ke Yerusalem, juga tidak ke Baitul Maqdis,
juga tidak ke Bethlehem. Bethlehem itu kalau bahasanya Al-Quran Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Karena orang Nasrani di zaman sekarang memiliki pengertian bahwa Tuhan itu ada di atas, tahta Allah ada di atas, maka kiblatnya kemanapun boleh. Maka di dalam Al-Quran kiblatnya orang Nasrani itu namanya Matla'us Syamsi. Ya, jadi tempat munculnya matahari. Karena matahari di atas, ya, diibaratkan tahta Allah itu ada di atas, maka mereka pokoknya menghadap ke atas sudah sama dengan kiblat. Yang ketiga, umat Islam kiblatnya adalah ke Ka'bah. Ka'bah adanya di dalam Masjidil Haram. Jadi semua umat Islam kiblatnya ada di Masjidil Haram. Maka ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, ini Allah menjelaskan tentang umat-umat terdahulu masing-masing memiliki kiblat. Orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis, atau ke Yerusalem. Kiblatnya orang Nasrani ke Matla'us Syamsi. Pokoknya madhep nang dhukur ya wis kiblat, karena tahta Allah ada di atas. Umat Islam kiblatnya ke Ka'bah. Nah, Ka'bah ada di dalam Masjidil Haram di Mekah. Pada ayat berikutnya, wa min haitsu kharajta, wa min haitsu lan saking endi anggon metu sira kabeh, fawali mongko ngadepno sira wajhaka ing rai sira syatrul Masjidil Haram ing arai Masjidil Haram. Jadi kita berada dimanapun, kiblat kita berada diarahkan ke Masjidil Haram. Umat Islam yang berada di timurnya Masjidil Haram, di timurnya Ka'bah, maka kiblatnya ke barat. Kalau yang ada di utaranya kiblatnya ke selatan. Yang ada di selatannya kiblatnya ke utara. Yang ada di baratnya kiblatnya ke timur. Jadi pengertian kiblat itu bukan artinya barat. Kalau di Indonesia orang sering mengartikan kiblat itu yang menghadap ke barat. Kiblat itu artinya menghadap ke Ka'bah, untuk mengarahkan sholat kita, sujud kita. Maka ini di dalam Al-Quran namanya kiblat. Kalau bahasa Arabnya barat namanya al-maghrib, maghrib. Jadi jangan salah pengertian bahwa karena kebetulan kita berada di timurnya Ka'bah, maka kalau kita bilang kiblat pasti arahnya ke barat. Wa min haitsu kharajta, lan saking endi anggon metu sira utawa lunga sira, fawali mongko ngadepno sira wajhaka ing rai sira utawa wajah sira syatrul Masjidil Harami, yaiku mangking arai Masjidil Haram. Wa innahu lan setuhune madhep Masjidil Haram lal haqqu, yakti iku bener mir rabbika saking pangeran sira. Wa mallahu lan ora ana sapa Allah taala ana iku bighafilin lali sapa Allah amma saking barang takmaluna kang padha ngelakoni sira kabeh. Jadi di ayat yang ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima wahyu supaya mengerjakan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tompo dawuh saking Allah yang nuju tindakan. Kalau pergi kemana-mana Nabi Muhammad, arah kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Ketika Nabi keluar Makkah arahnya ke barat, maka ketika sholat
Nabi menghadap ke timur. Ketika Nabi keluar Makkah arahnya ke timur, maka Nabi menghadapkan kiblatnya ke barat, ya. Jadi ayat ini memang betul-betul dari Allah. Wa min khaisu kharajta, lan saking endi enggon metu sira, fawalli mongko ngadepno sira, wajhaka ing wajah sira, syatrul masjidil haram, ana ing arah masjidil haram, wa khaisu ma kuntum, lan ing dalem endi enggon tinemu sira kabeh, fawallu mongko ngadepno sira kabeh, wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh, syatrahu ana ing arahe masjidil haram, la'alla yakuna supaya ora ana linnasi iku linnasi tumrape menungso, alaikum ing atase sira kabeh apa hujjatun yaiku mang hujjah, illal ladina kejaba wong akeh, zalamu kang padha zalim sapa alladina minhum saking menungso, fala tahsyauhum mongko aja padha wedi sira kabeh ing alladzina zalamu, wahsyauni lan wedya sira kabeh ni ing ingsun, wali utima lan drapun nyampurnaake ingsun, nikmati ing nikmat ingsun, alaikum ing atase sira kabeh, wala'allakum lan menawa-menawa sira kabeh iku tahtaduna oleh pituduh sira kabeh. Jadi awalnya Nabi Muhammad dulu ketika hijrah ke Madinah, Nabi kiblatnya ke masjid mana? Nah, kiblatnya Nabi itu ke Baitul Maqdis. Kenapa begitu? Di dalam tafsir ini dijelaskan, dulu Nabi itu ingin mengambil simpati dan hati orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, orang Nasrani dan orang musyrikin. Tetapi mereka justru mengeluarkan argumen-argumen kepada Nabi Muhammad untuk membuli Nabi Muhammad. Karena apa? Loh, Muhammad kok kiblatnya ikut-ikutan kita. Sehingga Nabi Muhammad memohon kepada Allah supaya kiblatnya itu diarahkan ke Masjidil Haram. Sehingga kalau kita pergi ke sana nanti ketemu Masjid Kiblataini. Jadi ada dua kiblat. Itu sebagai bukti sejarah dulu umat Islam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis. Pada akhirnya Allah memerintahkan kiblatnya Nabi Muhammad dan umat Islam adalah ke Ka'bah. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu orang Yahudi Nasrani di Madinah itu mengatakan, maka di sini disebut hujjah. Hujjah itu argumen. Wah, Muhammad ini gak mau mengikuti agama kita. Katanya agama Muhammad adalah agama samawi, agama dari langit, sedangkan agama kita juga agama dari langit. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun fikum ing dalem sira kabeh rasulan ing rasul minkum saking sira kabeh
Yadlu kang maca sapa rasul alaikum ing atase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun wa yuzakkikum lan bersihake sapa Allah kum ing sira kabeh wa yuallimukum lan mulangi sapa Allah taala ing sira kabeh kum ing sira kabeh Alkitab ing kitab suci wal hikmata lan hikmah wa yu'allimukum lan mulangi sapa Allah ing sira kabeh ma ing barang lam takunu kang ora ana sira kabeh ana iku ta'lamuna padha ngerti sira kabeh ing ma. Sebenarnya orang Yahudi, orang Nasrani di Madinah, di Makkah di zaman Nabi Muhammad ya, mereka itu sudah tahu di dalam kitabnya bahwa nanti akan lahir Nabi yang terakhir. Nah, maka kata Allah, kama arsalna fikum rasulan, Allah Ta'ala wis paring nikmat nggih. Kama arsalnaka kaya olehe utus sapa ingsun, saya utus ya seorang rasul kepadamu dari golonganmu sendiri. Yatlu alaikum ayatina, yaitu membacakan ayat-ayatku kata Allah. Nah, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Allah mensucikan pada orang-orang itu yang di masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, ketika itu orang Yahudi Nasrani sudah tahu ciri-ciri dan tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Kenapa mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Karena orang Yahudi Nasrani mereka berpikir kalau Nabi yang terakhir ini adalah dari golongan mereka. Maka sampai detik ini mereka tidak mau beriman kepada Muhammad karena nabinya bukan dari Bani Israel. Kalau nabinya dari Bani Israel, mereka mau mengikuti ajaran Nabi. Yang dilalah Allah menurunkan Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail ya. Padahal sudah diajari kitab suci, dan di kitab sucinya ini sudah dijelaskan bahwa akan ada Nabi yang terakhir yang diutus kepada kaum mereka. Tapi mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Wa yu'allimukumul kitaba, lan mulang sapa Allah Ta'ala ing sira kabeh alkitab ing kitab suci, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah, kebijaksanaan. Hikmah ini pun bisa diartikan kalau sekarang kalau yang berbicara Nabi, al-hikmah ini adalah hadis atau sunnahnya Nabi. Maka ketika orang sekarang berkata kalau ada sesuatu yang terjadi, sudahlah diambil hikmahnya saja. Jadi sesuatu yang terjadi yang bisa kita pahami setelah kejadian itu terjadi, maka namanya hikmah. Wa yu'allimukum, lan mulang sapa Allah ing sira kabeh malam takunu, ing barang kang ora ana ing sira kabeh, yaiku ta'lamuna, padha ngerti sapa sira kabeh. Ya, tadinya nggak ngerti apa-apa karena kitab-kitab suci ini diturunkan Allah kepada umat manusia. Akhirnya umat manusia mengerti segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk ilmu pengetahuan makin berkembang. Fadhkuruni, mongko elinga sira kabeh ni ing ingsun, al-kurkum, mongko eling ingsun kum ing sira kabeh, fashkuruli,
lan padha syukura sira kabeh li ing ingsun wala takfurun lan aja padha kufur sira kabeh ing ingsun. Ya, kalau sudah diberikan hikmah oleh Allah, maka ingatlah Allah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian mengingat aku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur, termasuk kufur nikmat. Contohnya seperti ini kalau di dalam ayat ini. Di zaman sekarang lagi ngetren orang itu tasyakuran, mensyukuri nikmat dan sebagainya. Anaknya lulus sekolah tasyakuran, naik pangkat tasyakuran, ya. Anaknya ulang tahun ditasyakuri dan sebagainya. Tapi kalau dilihat tasyakuran ini bukan mensyukuri nikmat, tapi tasyakuran motivasinya minta tambah nikmat kepada Allah. Kalau mensyukuri nikmat, ya sudah, apa yang kita lakukan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Contohnya di zaman modern, orang-orang tua ini mensyukuri nikmat, anaknya sekarang usia 5 tahun, ulang tahun. Nah, teman-temannya diundang. Tapi kan ada tanda-tanda teman-temannya kalau datang ke undangan harus membawa parsel, bawa kado. Ini bukan mensyukuri nikmat, tapi minta tambahan nikmat kepada Allah, bahkan kepada selain Allah. Makanya kalau betul-betul ini tasyakuran, mensyukuri nikmat Allah, kalau mengundang orang dalam satu acara tasyakuran, ditulis undangannya, kami tidak menerima bingkisan atau parselan dalam bentuk apapun. Kalau mau betul-betul mensyukuri nikmat. Kira-kira zaman sekarang bagaimana? Brandingnya mensyukuri nikmat, tapi sebenarnya kontennya adalah minta tambahan nikmat. Kalau yang diundang hadir tidak membawa parselan, ulang tahun berikutnya tidak akan diundang. Kalau budaya Jawa, ketika kita diundang buan mantenan kanggo apa-apa, mantenan berikutnya tidak diundang lagi. Nah, inilah apa yang dimaksud Allah dengan kata-kata fadhkuruni, elingo sira kabeh ni ing ingsun, adzkurkum mongko eling ingsun kum ing sira kabeh. Ya, seperti kita setiap hari melafalkan astaghfirullahaladzim, 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 atau zikir Allah, 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 ya, subhanallah, subhanallah. Kita kan diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu ketika setelah selesai sholat 5 waktu kita membaca zikir subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, astagfirullah 33 kali. Afdhalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah 100 kali. Zikirnya kan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bisalam tabarakta rabbana fata'alaika ya dzal jalali wal ikram. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu cara mengingat Allah yang dilakukan oleh orang-orang awam. Washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Washkuruli, dan syukurilah apa yang saya berikan kepadamu.
Dapat uang 1 juta, alhamdulillah. Dapat uang 100.000 ya, alhamdulillah. Dapat uang 50.000 ya, alhamdulillah. Contohnya begini, ketika kita berada di pasar, kita setiap hari bertahun-tahun keuntungan setiap hari 1 juta, 1 juta, rata-rata 1 juta. Tiba-tiba Allah memberikan keuntungan cuma 100.000. Ketika 1 juta merasa bersyukur, tapi ketika keuntungan oleh Allah diganti dengan 100.000, dia menyebut bahwa itu adalah musibah. Bertahun-tahun diberikan keuntungan tidak pernah bersyukur kepada Allah, tapi ketika diuji oleh Allah keuntungannya dikurangi, mereka mengatakan naudzubillah min dzalik, hari ini kok saya cuma untung sekian. Nah, manusia itu seperti itu. Ketika nikmat sudah diberikan oleh Allah maka lupa kepada Allah. Tapi ketika nikmatnya dicabut, setiap malam nangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, gimana ini ya Allah, usaha saya gak bisa maju, usaha saya bangkrut ya Allah, saya sakit. Nah, padahal Allah sudah mengatakan apa, wadhkuruni adzkurkum. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, contohnya dulu tokonya kecil, berdoa akhirnya tokonya besar, ya kan? Setelah tokonya rame, sholatnya mulai tidak pernah tepat waktu, molor, akhirnya didekatkan antara zuhur dan asyar. Jadi sekalian sholat zuhur, sekalian sholat asar. Maka kata Allah, washkuruli wala takfurun. Ketika kita masih miskin, kita rajin tirakat, rajin wiridan, tujuannya supaya diberi kemudahan oleh Allah, kelebihan oleh Allah. Tapi setelah kita diberikan kesuksesan oleh Allah, tapi apa yang terjadi? Wala takfurun. Maka kamu jangan kufur. Rata-rata kan sudah kufur. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, contohnya begini, kalau orang zaman sekarang, anaknya sekolah SD lulus, bisa masuk ke SMP 1, SMP favorit. Apa ketika ditanya oleh orang, anaknya bapak ibu kok bisa masuk ke SMP 1 favorit ya, padahal di situ sekolahnya sulit, berat ini. Loh, anak saya dari kecil itu sudah IQ-nya cerdas, nilainya bagus, sejak kelas 1 SD dia ranking terus. Akhirnya dari SMP bisa masuk ke SMA favorit. Ketika ditanya anak bapak, anak ibu pinternya bisa masuk SMA favorit, padahal susah masuk ke SMA itu. Iya, anak saya memang dari kecil sudah pinter. Ini masuk SMA, masuk perguruan tinggi favorit. Ya. Orang pilihan yang bisa masuk ke situ. Apa kata orang tuanya? Anak saya ketika SMA, saya ikutkan bimbingan belajar di ini, di itu, sehingga setiap hari bisa belajar. Dia akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit seperti cita-citanya. Kira-kira orang mengatakan begitu itu mensyukuri nikmat apa kufur nikmat? Kufur nikmat. Tidak pernah orang mengatakan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku sehingga anak saya diberikan kecerdasan, bisa masuk perguruan tinggi negeri yang favorit, bisa masuk ke fakultas kedokteran. Orang kan membanggakan dirinya, padahal dirinya kalau dipikir tidak ada apa-apanya. Tidak pernah orang mengatakan bahwa ini adalah anugerah dari Tuhanku. Ini adalah kesuksesan saya selama sekian tahun. Dulu masih miskin, naik sepeda ontel jelek, akhirnya beli motor yang jelek. 2-3 tahun kemudian ya mengikuti satu program, dimotivasi terus oleh temannya, oleh motivator,
sehingga dia merasa bisa memiliki segalanya, termasuk mobil mewah, rumah mewah. Dia mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja keras saya selama 3 tahun. Itu. Ya. Maka itu namanya kufur nikmat. Maka kalau kita sudah melihat orang yang kufur nikmat, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh ista'inu padha amrih pitulungan sira kabeh bisabri kelawan sabar was-sholati lan salat. Ini kan sering kita lihat di status ya. Ketika Anda mengalami kesulitan, maka yang bisa menolong adalah sabar dan sholat. Sing nulis status kaya yo wae. Innallaha ma'as sabirin. Kalau jatuh bangkrut dan sebagainya, teman-temannya mengatakan sabar ya, sabar. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tapi karena zaman sudah egois, kata-kata sabar tidak berlaku. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ista'inu supaya kalian mendapatkan pertolongan, ya, bis-sabri dengan sikap sabar, was-sholati dan sholat. Iya, orang kalau lagi mengalami susah, mesti sholatnya tekun, ya, ibadahnya tekun, setiap malam tekun bangun tahajud. Ketika usahanya diberikan kemajuan oleh Allah yang luar biasa, saya sudah nggak pernah menyaksikan sholat tahajud malam. Tapi ketika sama-sama miskin, wah, setiap malam tahajud, sholat hajat kepada Allah, zikir, wirid diperbanyak. Bahkan perintahnya Allah kalau sholat tahajud cukup di rumah, ini sholat tahajudnya setiap malam di masjid sampai nunggu subuh. Tapi ketika kita sudah punya usaha yang luar biasa berkembang, punya karyawan banyak, omset sudah berkembang luar biasa, tapi ternyata ista'inu bis-sabri was-shalah ini tidak berlaku lagi, ya, karena sibuk. Nah, sehingga karena sibuknya sampai masa 20 tahun ada saudara meninggal nggak bisa takziah, ya, ada saudara jadi manten nggak bisa menghadiri resepsi, ya, ada tetangga punya hajatan nggak bisa ngerewangi. Nah, ini saking sibuknya nggak pernah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mindset di kepalanya uang dan uang, karena dipikir memang uang. Kenapa begitu? Karena ini sudah zaman egois. Saya sendiri sering mengatakan carilah uang yang sebanyak-banyaknya, karena di dunia ini juga segala sesuatunya harus diselesaikan dengan uang. Pak, uang kan gak dibawa mati. Iya, saya tahu uang tidak akan dibawa mati. Tapi ketika mati, kita kan masih butuh uang. Bangunan yang besar ini saya bangun pakai uang. Pergi haji pun juga Pak bawa pakai uang. Umroh pun pakai uang. Pak, kalau sudah cinta kan gak butuh uang. Tapi kalau cinta, kita mempunyai banyak uang, cinta itu terasa lebih indah. Contohnya banyak sekolah-sekolah, muridnya cuma 3, gurunya ada 10, tapi tetap bisa berjalan normal. Karena apa? Ketua yayasannya masih punya banyak uang. Muridnya banyak, gurunya 20, tapi ketua yayasannya kemana-mana minta sumbangan ini, sumbangan itu, cari donatur, berarti
pengurus yayasan tidak punya banyak uang, akhirnya banyak yang harus diselesaikan dengan uang. Tapi ingat, segala sesuatunya ista'inu bis-sabri was sholat. Ketika masih miskin, sholatnya tahajud rutin, setiap jam 2 malam keluar rumah ke masjid sholat. Tapi setelah usahanya maju gak pernah sholat tahajud lagi. Karena apa? Ya capek. Dunia kalau sudah ditetapkan oleh Allah, maka seluruh tubuh kita akan mengalami kecapean, ya, tidur tambah nikmat. Ketika belum ada pekerjaan, ya badan kita nggak capek, maka kita kuat sholat. Ayat berikutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu lan ojo padha ngucap sira kabeh liman maring wong yuktalu kang padha dipateni fi sabilillahi ing dalem ngegungake agamane Gusti Allah, ya, orang yang terbunuh di jalan Allah amwatan wis padha mati. Bal ahyaun bali isih padha urip, walakin la tashmurun, walakin lan tetapine la tashmurun ora padha ngerti sira kabeh. Maka ini disampaikan oleh Allah, wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, yang mati syahid itu mati. Enggak, mereka masih hidup. Tapi karena kalian tidak punya ilmunya, maka kalian tetap mengatakan bahwa mereka mati. Jasadnya mati, tapi ruhaniyahnya masih hidup, berada di sisi Allah. Wala nabluwannakum lan yakti nyoba sapa ingsun kum ing sira kabeh bisyai'in kelawan suci-wici minal khaufi saking wedi, wal ju'ilan luwe ngelih, wa naqsin lan kekurangan minal amwali saking pira-pira bondo, wal anfusi lan pira-pira awak, wasamaroti lan pira-pira woh-wohan, ya. Nanti ketika Allah sudah memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang sabar, ya. Contohnya begini, ketika panjenengan semua ngaji sama saya, pertama ngaji uripe jek melarat, terus tanya, Gus, kula mbok diparingi amalan Gus supaya kula niki saged sugih sukses kaya wong-wong nika Gus. Ya wis, amalno sholawat, amalno istighfar, amalno manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, amalno iki. Nah, akhirnya 1 tahun berikutnya mengalami kesuksesan. Nah, punya uang, punya mobil, punya segala-galanya. Akhirnya Allah mencoba, memberikan cobaan kepada kita yang tadinya hidup melarat, hatinya tenang, tapi ketika sudah kaya, Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai' minal khauf. Nah, takut. Contohnya begini, takut yang pertama. Dulu masih miskin, rumahnya di Blakno, pintunya itu sampai jam 12 malam sampai subuh, hatinya nggak pernah gelisah. Tapi ketika rumahnya ada motor baru, jam 9 malam tidur, anaknya sudah dibilangi, pintunya mesti ditutup. Mulai kegelisahan itu muncul. Nah, ini dicoba oleh Allah. Hartanya dititipkan kepada Allah atau dititipkan kepada selain Allah. Wal ju'i, dan kelaparan. Takut kalau orang semakin kaya, imannya semakin tipis, takutlah lapar. Berbagi makanan, berbagi beras kepada orang lain, takut rugi. Akhirnya memilih hari
bagi sesuatu itu nilai ekonominya yang sudah difikirkan. Rata-rata Jumat berkah. Jadi dia mau berbagi ketika di hari Jumat memilih keberkahannya. Berarti saya membagi 1 akan dibalas oleh Allah 10. Tapi kalau hari selain Jumat tidak mau berbagi, karena selain Jumat tidak ada balasan berkah. Padahal Allah itu menguji kepada kita. Maunya hanya yang ada imbalannya atau yang nggak ada imbalannya. Ya kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu juga harus berbagi. Kalau tahu tetangga nggak punya beras, nggak makan sampai nangis-nangis, ya sudah kita bagi beras, kita bagi uang. Berbagi ini tentang waljui, kelaparan jangan hanya memilih di hari Jumat. Wa naqsim minal amwali, lan kekurangan donya. Basa donyane wis akeh, tangane gegem ora netes. Gegem banyu ora netes, diobong ora kobong. Padahal masih miskin dulu, ahli sedekah. Tapi ketika sudah kaya, nah iki akhirnya kalau kita belajar ilmunya orang-orang tasawuf, banyak orang-orang kaya tapi hartanya tidak masuk ke dalam hati. Tapi banyak orang miskin, hartanya masuk ke dalam hati. Zaman kalau sudah egois seperti sekarang, justru orang miskin yang ahli sedekah. Kalau orang kaya-kaya dicontoni sedekah malah diarani nyek, diarani pamer, diarani pencitraan, ya. Wal anfusi lan pira-pira awak wasamaroti lan buah-buahan. Nandur buah pelem, nandur opo ae dipager mubeng dukur. Pagere jadi kayak kawat jeruji. Wedi mergo buahe dicolongi tanggane itu. Wabasyiris sabirin, ya. Wabasyiri lan ambembungah ana sira as-sabirina ing wong kang padha sabar kabeh. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ibaratnya begini, kita punya tanaman di belakang rumah, pisang, ya, kates, kok hilang, sak tundun, sak cengkeh hilang. Apa yang kita sampaikan kepada Allah? Ya Allah, pisang yang kau titipkan kepadaku sudah diambil yang berhak. Kalau dia maling, maka ampunilah dosa-dosanya. Jadikanlah dia orang yang baik. Jadikanlah perbuatan mencuri hari ini menjadi perbuatan yang terakhir. Kalau orang zaman egois, ketika pisangnya satu tundun, ya, itu hilang, apa yang terjadi? Lapor Pak RT, lapor Pak RW, Pak kami tua, Bu kami tua, lapor Pak Lurah, sampai lapor Pak Polisi. Karena apa? Kebunnya pun, rumahnya pun di setiap sudut diberi CCTV. Nyolong gedang tok, gedang pucet siji dilaporno polisi. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang, ya. Maka ketika terjadi seperti itu, apa yang disampaikan Allah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Tapi yang terkenal di kita ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti mau sih sopo kae sing mati. Nah, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Alladzina idza asabathum musibah, alladzina utawi, ya, sifate sobirin yaiku wong akeh kang padha sabar. Nggih, sifate wong akeh kang padha sabar. Idza asabathum, nalikane ngenani ing alladzina apa musibatun yaiku mang musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, harta kita diambil oleh Allah,
Bahkan orang tua kita diambil oleh Allah, apapun yang ada di dalam kita yang diberikan oleh Allah diambil lagi oleh Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa wong sing sabar-sabar iku mang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapannya orang-orang yang sabar mengatakan inna lillahi setuhune ingsun iku lillahi kagungane Allah, wa inna lastune ingsun ilaihi marang Allah iku rajiuna bakal padha bali kabeh marang Allah. Sesungguhnya ini tadi berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kekayaan pun dari Allah, ya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim, ulaika utawi mengkono-mengkono kemang wong sabar, alaihi ku alaihim ing ngatasi ulaika sholawatun utawi pira-pira rahmat mir rabbihim saking pangerane ulaika, wa rahmatun lan nikmat, wa ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina idza asobathum humul muhtadun, yaiku mang wong-wong kang padha oleh pituduh kabeh. Jadi kalau kita mengerti bahwa segalanya dari Allah, maka ketika yang datang kepada kita ya semua dari Allah. Nanti ketika diambil lagi ya jangan kecewa. Ketika diberi sesuatu nikmat yang luar biasa jangan merasa gembira. Kita harus paham bahwa itu dari Allah dan nanti juga akan kembali kepada Allah. Saya pernah mengalami ya, satu hari saya punya kendaraan dipinjam teman, dijual. Ya sudah, saya nggak mikir-mikir. Ya wes, saya mengerti bahwa dulu saya berusaha beli mobil ini adalah dari Allah. Ketika mobil diambil oleh Allah melalui tangan orang lain, ya saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Saya paham bahwa Allah akan mengganti mobil saya yang jelek ini dengan mobil yang baru. Tapi kalau saya pertahankan, justru saya tidak akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baru. Tapi kalau ketika jenengan tidak paham dengan keinginan Allah, maka sesuatu itu jenengan pertahankan mati-matian, maka tidak akan diganti oleh Allah. Oh ya gak bisa gitu Gus, tukune mobil angel dikekno wong. Ya. Kira-kira bagaimana? Paham? Jadi ayat ini dari awal kita mengaji, melanjutkan pertemuan yang terakhir dulu kita ngaji sebelum pandemi ya. Ayat yang 148 ini kan tadi menjelaskan setiap umat punya kiblat ya, kiblat. Kalau orang Kejawen kiblatnya kemana? Orang Kejawen kalau sholat sebenarnya nggak punya kiblat, tapi rata-rata sholatnya ke timur hadapnya, karena menganggap timur itu tempat meletaknya sengenge matla'us syamsi, tempat cahaya muncul dan sebagainya. Saya lanjutkan ayat berikutnya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa sak temene yaiku mang bukit Safa, wal marwata lan bukit Marwa. Kalau jenengan belum pernah ke Makkah, entah itu umroh atau haji,
Saya kasih tahu Safa dan Marwah tidak bisa membayangkan. Min sya'airillah, iku min sya'airillah, setengah saking piro-piro tondone agamane Allah ya. Safa dan Marwah ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawaffa bihima. Faman sing sapa wong hajjal baita, yaiku manglunga haji ing Baitullah, awi tamaro utawa umroh ya, fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alai ngatasé wong ayat tawafa ing yen tawaf sapa wong ing antarane Safa lan Marwah bihima kelawan karone yaiku mang Safa lan Marwah. Waman lan sapa wong tatawaa gawe kesunahan sapa wong khairon ing kebagusan, fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku syakirun ngelem sapa Allah alimun tur iku syakirun ngalem sapa Allah alimun tur pirsa sapa Allah. Innal ladina setuhune wong akeh yaktumuna kang padha nyingitake sapa alladzina ma ing barang angzalna kang nurunake sapa ingsun minal bayyinati saking pira-pira pertanda wal huda lan pituduh mimba dima saking sause yaiku man barang bayannahu mimba dima bayannahu saking sause oleh mertelaake sapa ingsun hu ing angzalna linnasi marang menungso fil kitab ing dalam kitab. Ulaika utai mengkono alladzina yaktumun yal anuhum iku yal anuhum bakal melaknat sohum ing ulaika sapa Allahu Allah wa yal anuhum lan bakal ngelaknatis hum ing ulaika allahinun ya wayal anuhum lan bakal ngelaknati sapa Allah hum ing ulaika allahinuna sapa wong-wong kang padha ngelaknati kabeh illal ladzina tabu illal ladzina kejaba ngakeh tabu kang padha tobat sapa alladzina wa aslahu lan padha ambagus-bagusi alladzina wa bayyanu lan padha nerangake sapa alladzina fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono alladzina tabu atubu iku atubu paring pangapura sapa ingsun alai ing atase ulaik wa anna tawwabur rahim wa anna khalih utawi ingsun iku at-tawwabu zat kang akeh ngapurane ar-rahim tur kang akeh welase. Kula critani iki nek jenengan gak tau lunga haji, gak tau umroh nang Mekah, kenging napa Allah dawuh ngoten niku. Allah niku dawuh ngeten. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawa khaira fa innallaha syakirun alim. Kathah wong lunga haji wong umroh sampai nang Mekah ora iso ngibadah haji, ora iso ngibadah umroh. Ketika nang omah mempersiapkan
kesehatan supaya fit, supaya iso ibadah nang kono, ternyata malah yang berangkat dari rumah sakit kalau kondisi kurang sehat, dia malah di sana sehat, bisa beribadah. Malah yang dari rumah itu sehat, di sana tidak bisa beribadah. Kenapa? Ketika kita berangkat dari rumah, contohnya begini, kita nggak pernah bersilaturahim ke saudara-saudara, bahkan saudara yang jauh. Ketika kita mau berangkat haji, seluruh saudara itu didatangi satu persatu silaturahim, dijaluki donga supaya berangkat haji ini diparingi selamat. Sebenarnya hati kecilnya itu gak jaluk donga, pamer nang dulu relek ate lunga haji. Sehingga sampai di sana Allah tidak mau dikibuli orang-orang macam itu. Sampai di sana gak bisa ibadah, tidur saja di hotel. Yang punya niat ikhlas tulus dari rumah kondisi nggak sehat, ya sakit-sakit, di sana diberi kesehatan luar biasa, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Maka kalau jenengan yang belum pernah berangkat haji atau umroh, ya gak usah melakukan hal-hal semacam itu. Dan saya ini sering mengalami saudara yang nggak pernah berkunjung, nggak pernah bersilaturahim, nggak pernah WA dan sebagainya. Tapi giliran ketika mau haji datang, dikemas dengan minta doa mau berangkat. Aslinya ya pengen pamer dulu ate lunga haji. Maka di sana nggak diberi kesempatan Allah beribadah. Terus yang berikutnya, saya sering menyaksikan orang tidak bisa beribadah total. Karena apa? Setelah sampai di tanah haram dua antara Makkah dan Madinah, dia nggak masuk ke masjid. Katakanlah kalau sudah di Madinah, dia tidak menuju ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, soal Nabi dulu tidak. Mampir toko-toko, borong barangnya langsung dikirim ke rumah. Sampai di Mekah pun begitu, nggak tawaf dulu, nggak sholat dulu di masjid dan sebagainya. Malah toko yang dituju beli barang-barang dikirim ke rumah. Itu Allah tidak berkenan kepada kita. Kita tujuannya haji, ya, haji dan umroh wala junaha alaih. Nah, haji dan umroh itu ya niatnya harus betul-betul karena Allah. Maka banyak orang mengalami hal-hal yang semacam itu. Maka di sini ayatnya dijelaskan oleh Allah seperti itu. Saya hampir 10 kali pulang pergi ke tanah haram. Rata-rata teman duduk saya, jamaah rombongan satu kloter itu, apa yang dibicarakan mulai Juanda sampai di King Abdul Aziz, menceritakan anaknya yang satu sekolah SMA negeri, yang satu kuliah di fakultas kedokteran, yang satu sudah kerja di Dirjen Pajak, yang satunya jadi jaksa, satu jadi polisi. Ini diceritakan sampai masuk di King Abdul Aziz. Ya saya nggak mengiyakan, ya hanya mendengarkan saja. Tapi karena kita sudah tahu kalau berangkat haji jangan seperti itu. Nanti sia-sia apa yang kita kerjakan. Kira-kira begitu ya. Ini kan uji coba ngaji daring. Nanti saya minta kepada jamaah yang ada di rumah, kira-kira uji coba ngaji daring ini bisa diterima sinyalnya dengan baik apa enggak. Kalau di majelis ini kan kita sudah siapkan wifi, ya, wifi dengan kecepatan tinggi, kuota besar. Insya Allah kalau dari sininya sih bisa mumpuni. Tapi yang menerima ini sinyalnya bagaimana?
Mungkin pertemuan berikutnya saya akan mencoba menggunakan Facebook tapi dengan forum. Ya, nanti di Facebook itu kan ada forum pengajian. Nah, nanti kalau forum nanti bisa interaktif, bisa langsung tanya jawab melalui forum. Hanya saja kapasitasnya di Facebook itu cuma 50 orang yang bisa bergabung, lebihnya nggak bisa. Kenapa saya pilih Facebook? Karena Facebook ini kuotanya sangat murah. Bagi jamaah yang memiliki kuota terbatas, insya Allah masih mampu mengikuti pengajian sampai 2 jam. Tapi kalau YouTube dan lain sebagainya, kuotanya lumayan mahal. Tapi ya memang kualitas itu berbeda. Mudah-mudahan pada malam hari ini ngaji daring uji coba bisa membawa manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, walaupun saya ngaji dari majelis ini, Bapak Ibu dari rumah, sebenarnya ada hikmahnya. Kalau perangkatnya Bapak Ibu bagus, insya Allah bisa menerima suara saya dengan bagus. Ya tergantung. Di sini bagus, kalau di sana nggak bisa support alatnya, ya nggak bisa menerima dengan bagus. Mudah-mudahan saya doakan bulan depan semuanya bisa ganti HP Reno 4 yang harganya 5 juta ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsadahu falahan wa akhirahu najahan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.